saya ini, rekan sejawat ini menangis ketika hatinya itu pilu. Ingat, sekepuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika seorang anak diperlakukan lebih-lebih kayak binatang. Karena apa? Karena di sini kan ada bujuk rayu. Kinerja penegak hukum di Indonesia sudah lama menjadi sorotan. Tidak hanya aparat kepolisian yang mendapat rapor merah dari masyarakat, tetapi juga jajaran kehakiman di Indonesia yang tidak luput menuai badai kritik. Sebagai Tuhan di bumi, hakim seharusnya dapat memutus keadilan tanpa pandang bulu. Namun yang terjadi kadang malah sebaliknya, meringankan hukuman pelaku dan menyulitkan keadilan yang diperjuangkan korban. Dan itu juga yang dialami korban kekerasan seksual di bawah umur yang mendapatkan ketidakadilan atas tragedi hidup yang menimpa hidupnya. Mendapati adanya ketidakberesan atas apa yang dialami anak sahabatnya RD Lau, pengacara kontroversial dalam kasus donasi Agus, terpanggil untuk memperjuangkan kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Seperti saya bilang tadi bahwa kasus ini membuat kami sebagai praktis hukum terpanggil karena memang di sini ada poin berlebihnya adalah nanti ada perbaikan hukum yang akan terjadi di negara kita sehingga masyarakat bisa menilai, dan masyarakat yang selama ini mengalami beberapa perkara hukum mungkin bisa juga menjadikan suatu acuan bahwa ternyata seorang korban pelecehan seksual itu, ya, di Undang PPSK itu dikatakan bahwa di situ ada kebijakan dari negara yang dibebankan kepada hakim untuk memulihkan, dan pemulihan itu kan bukan berarti segi material saja, ada memulihkan secara material, imaterial, secara psikis dan sebagainya, itu tugas negara. Nah, justru di beberapa peraturan undang-undang ini yang saya lihat ini oknum, ya, aparat penegak hukum lainnya selain kami ini tidak menjalankan amanah konstitusional tersebut. Nah, untuk itu ini perlu kami uji karena akan melahirkan suatu produk hukum yang baru yang dinamakan tentang jurisprudensi, yang mana nanti jurisprudensi ini akan melahirkan suatu informasi kepada masyarakat bahwa sudah dilakukan putusan pengadilan, siapapun, tidak ada yang kebal hukum, baik ada seorang yang menjabat di kepolisian, kejaksaan, bahkan kehakiman, tidak ada yang kebal hukum. Ketika kita memaknai bahwa Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita adalah negara hukum, dan ini terdelegasikan kepada aspek APH lainnya, hakim, jaksa, kepolisian, dan advokat, juga instansi lainnya, justru ini akan menguatkan penegakan hukum di negara kita yang lebih baik. Ya, yang terhormat Pak Jaksa Agung, ya, saudara, kami juga akan ikut tergugat dalam perkara ini sehingga mudah-mudahan dengan adanya ini bisa berbenah di instansi kejaksaan untuk rakyat demi keadilan, memperbaiki sistem kejaksaan yang lebih baik sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Godaan terbesar pemegang kekuasaan adalah menyalahkegunaan kekuasaannya, dan itu juga yang dikritik RD Lau dan ayah korban yang sedari awal mencium adanya ketidakadilan para pengadil dalam menerapkan pasal hingga masa hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku. Padahal kejahatan yang dilakukan pelaku begitu mengerikan, yang meninggalkan trauma mendalam bagi korban yang masih di bawah umur. Karena adanya dugaan ketidakberesan dari penegak hukum, RD Lau meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja hakim. Terlebih Presiden Prabowo mengingatkan akan ada evaluasi pada penegak hukum yang kerap memberikan ketidakadilan, terutama pada akar rumput pada saat berurusan dengan hukum. Perintah undang-undangnya jelas, hakim lah yang mengatur di situ, kan begitu. Makanya bingung ketika kami harus berdiam diri melihat rekan sejawat saya yang memang sukar saya bayangkan betapa dia sakit hatinya. Makanya kita tersentuh, saya terpanggil, dan disitulah peristiwa hukum ini kami jujur sudah muak dan sudah sangat lambat mereka apabila ada yang namanya pergantian restitusi pemberian korban, itu udah terlambat karena keputusannya udah inkrah, dan kita tunggu bagi
saudara-saudara kami yang ada di institusi kepolisian, oknumnya tentunya ya, kejaksaan, bahkan di peradilan, yang memang kalian melakukan kesewenang-wenangan, melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal yang tidak sesuai dengan regulasi perundang-undangan kalian, nanti kita bertemu di pengadilan ya. Kami di GPK ini akan mengawal kasus ini sehingga terang benderang. Jangan kau di situ berlindung sebagai abdi negara, lembaga representatif di mana pengadilan tempat menerima orang, meminta, menaungi dan memberikan peradilan di situ, dan masyarakat meminta keadilan di situ. Ternyata inkonstitusional apa yang dilakukan oleh mereka kepada rakyat Indonesia, sehingga nggak mungkin nih klien saya ini, rekan sejawat ini, menangis ketika hatinya itu pilu. Ingat, setepuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika seorang anak diperlakukan lebih-lebih kayak binatang. Mungkin beliau sudah saya sering katakan banyak beristighfar dan sebagainya. Perjuangan tak kenal lelah terus dilakukan ayah korban demi mendapatkan keadilan dan perlindungan negara. Namun apa yang didapat justru sebaliknya, intimidasi. Upaya mencari keadilan tidak hanya dihadang, tetapi juga dibenturkan dengan berbagai dalih yang tidak masuk akal. Menghadapi kenyataan pahit bahwa sedemikian buruk sistem peradilan di Indonesia, apa kata orang tua korban dan langkah apa yang akan terus dilakukan demi mendapatkan keadilan? Persoalannya adalah mau nggak diberikan kesempatan kepada pelaku keadilan untuk transformasi transparan agar hukum itu bisa kita kelola. Ternyata ini tidak dilakukan juga. Bahkan saya mengalami intimidasi, saya mengalami teror, saya mengalami banyak hal, dan itu membuat saya tertawa dalam penderitaan saya. Anak saya yang korban harus dikorbankan kembali oleh keadilan dan sistem pelaksananya, sehingga luka yang ada di dalam tubuh dan hatinya anak saya diberikan bukan obat. Saya berharap tidak ada jaksa nakal, tidak ada jaksa rusak, karena buat saya jaksa sebagai instrumen keadilan harus saya hormati tinggi, karena dia perwakilan negara kepada korban. Maka saya bilang di sini, saya krusialnya adalah personal oknum yang bila mana institusinya tidak segera membereskan, maka dia akan menjadikan rusak semuanya. Jadi keberanian saya di sini letak tadi dasarnya. Nah, apa sih masalahnya? Ya, masalahnya sangat sederhana. Ketika saya mempertanyakan dan mempunyai kewenangan juga mempertanyakan putusan itu dan hak saya untuk banding, tidak juga dilakukan oleh seorang jaksa. Bermula dari adanya kekerasan di bawah umur yang tak pantas dilakukan pelaku berinisial IF terhadap korban yang masih 15 tahun. Ayah korban menyebut pelaku telah melakukan manipulasi, eksploitasi terhadap korban dengan ancaman. Atas kejadian itu, korban mendapat perlakuan tak pantas selama setahun dari pelaku. Ayah korban yang mendapati anaknya menjadi korban tindak biadab tidak tinggal diam, ia pun menempuh jalur hukum. Butuh waktu 1 tahun menyelesaikan kasus ini hingga tahun 2024. Hakim baru memutus vonis yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Lantas seperti apa cerita ayah korban atas tindakan biadab pelaku? Pelaku itu adalah teman kakaknya, tapi tidak akrab karena itu teman motor. Oke. Sesekali 2 kali, karena saya jarang pulang ke rumah, karena saya banyak juga saya pernah bertemu dengan pelaku dan saya bilang, kamu jangan sering-sering di sini karena kami nggak pernah biarkan ada orang atau menginap tanpa izin dan segala macam, karena kan ya alhamdulillah keluarga saya bukan keluarga sembarangan gitu loh. Ya kita selalu welcome sama tamu, tapi tidak kemudian membiarkan yang itu, apalagi kita punya anak perempuan. Nah, tapi saya nggak tahu seberapa nekat anak ini. Kalau informasi di dalam BAP-nya sih memang ada kejadian yang dilakukan sama dia. Dan memang anak ini cerdas berani. Cuman lagi-lagi saya bilang, saya gagal dalam menjaga anak saya untuk mendapatkan keadilan karena membiarkan oknum ini menggunakan kewenangannya berlebihan. Tapi saya nggak akan diam.
saya akan lawan. Di sini kan ada bujuk rayu. Ya, bujuk rayu yang namanya bukan mungkin anak usia dini ya. Di bujuk rayu dan ini terjadi di tahun 2023 ya. Nah, setelah dibujuk rayu ini si anak korban ini justru setelah beliau berhasil ya dalam tanda kutip mengambil kesuciannya ya, dan itu didokumentasikan dalam bentuk video dan ada pengancaman kalau kamu jadi selama setahun ya, mohon maaf nih saya bukan nggak mau mengingat kepada ayah andanya, ini selama 1 tahun anak ini menjadi peliharaan bajingan ini. Jadi selama 1 tahun ini kalau dia mau meluapkan hasratnya, birahinya itu, dia selalu mengancam, kamu ketemu di sini. Dan kejadiannya itu apartemen tepat di belakang rumah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kejadian ini sangat miris sekali. Pelaku ini melakukan di sebuah apartemen sehingga dia berulang melakukannya dengan pengancaman. Dan orang tuanya pun nggak tahu. Kini korban mengalami depresi berat dan negara tidak menunjukkan kehadirannya. Atas apa yang menimpanya, butuh suntikan moral dan penanganan psikologis untuk membantu korban dari depresi berat yang menimpanya. Di usainya yang masih muda, hijau bermekaran, korban harus menerima kenyataan pahit atas bujuk rayu pelaku yang berujung kekerasan di bawah ancaman. Lantas, dengan kondisi korban yang saat ini bisa dikatakan tidak baik-baik saja, apa langkah ayah korban untuk menyelamatkan jiwa sang anak yang begitu rapuh? Ketika kita melihat suatu ayah kita melihat dokumen sebuah video dalam iPhone itu yang dimana ada suatu tayangan bahwa anaknya diperlakukan, diintervensi, ya, diinterogasi, dipaksa, dan dia mau melakukan hal itu karena terpaksa dan ketakutan, ya. Dan sampai saat ini pun yang mirisnya anak ini mengalami depresi yang sangat tinggi ya, secara psikis dia udah jatuh mentalnya. Sekaligus justru ini pengajuan kami kepada majelis yang mungkin dulu saya bukan kuasa hukumnya, permohonan untuk restitusi itu ditolak gitu kan dengan alasan yang tidak masuk akal kan gitu. Nah, maka dari itu dari histori proses hukum ini yang terjadi dari tahun 2023 sampai 2026 hampir 3 tahun lebih, maka saya terpanggil sebagai praktisi hukum bersama kawan-kawan di gerakan Garda Pemulihan Korban untuk merehabilitasi proses hukum yang lainnya agar tidak terjadi seperti ini. Nah, untuk itu kalau dari awal sampai ke akhir ini saya melihat adanya boleh dikatakan penerapan pasal yang tidak tepat karena anak di bawah usia. Saya nggak ngerti kenapa kemudian anak ini bisa ada di situ, walaupun juga sudah sering kali saya. Namun tadi saya bilang ini harus dibuktikan. Ternyata bukti itu mengarah kepada diperdaya oleh anak. Dan sudah jelas terlihat itu. Makanya kemudian saya juga menelusuri, ternyata ini bukan kejadian pertama. Pelaku ini bukan kepada anak saya saja, sudah berulang kali, bahkan ada yang sampai hamil. Dan itu sudah saya temukan buktinya, maka sudah saya bilang di sini, korban itu harus diperjuangkan keadilannya, bukan diperdagangkan oleh jaksa penuntut kemudian dia menjadi pembela dari pelaku. Makanya saya minta kepada negara khususnya, setelah hak kami ditolak, tidak diterima, saya minta dong di audit kinerja jaksa itu. Kalau saya salah, saya siap dihukum. Tapi kalau saya benar, maka ini harus menjadi perhatian dari jaksa agung dan negara. Karena ada banyak perempuan-perempuan, adik-adik kita, anak-anak kita seperti ini yang nggak pernah tersentuh oleh undang-undang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like,
subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.